Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku yang sedang belajar online di rumah. Apa kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Bu Betty ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Hari ini nanti kita akan belajar materi IPA kelas 5, tema 5 tentang ekosistem. Nah, anak-anak masih semangat kan? Biar lebih semangat, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak sudah semangat dan siap untuk memulai pembelajaran hari ini kan? Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Tundukkan kepala ke bawah dan kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan kita berdoa, maka kita akan diberikan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat yang kita belajar nanti ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya agar tumbuh jiwa nasionalisme kita, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, anak-anak nanti di rumah bisa menirukan lagu yang Guru putarkan ya. Nah, siap? Sudah siap semua? Dari Sabang sampai Merauke.
lagu dari Sabang sampai Merauke. Semoga dengan menyanyikan lagu nasional tersebut, maka akan tumbuh semangat dan jiwa nasionalisme kita. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, maka pembahasan materi yang akan kita pelajari nanti ada 4. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, nanti kita akan belajar apa itu ekosistem, kemudian apa saja penyusun dari ekosistem itu. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang berbagai jenis makanan hewan. Nah, kita nanti akan mempelajarinya apa saja ya jenis-jenis makanan hewan itu. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian yang keempat, kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Nah, anak-anak, siapkan buku catatan kalian dan simak video Bu Guru dengan baik-baik ya, agar nanti kalian dapat menyerap ilmu dari pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, apa ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, ada 4 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah siswa dapat menganalisis jenis-jenis ekosistem dengan tepat. Dan yang kedua, siswa dapat menganalisis komponen penyusun ekosistem dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis daur hidup hewan dengan tepat. Anak-anak bisa melihat ya di samping Bu Guru. Nah, anak-anak, apa ya sebenarnya ekosistem itu? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Nah, lalu apa saja ya penyusun komponen ekosistem itu? Betul, komponen ekosistem itu terdiri dari 2 komponen, biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada udara, air, tanah, dan sinar matahari. Nah, jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Nah, apa saja ya pengertian dari masing-masing itu? Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan atau dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Sedangkan konsumen adalah organisme atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan atau membuat makanan sendiri, sehingga hidupnya harus bergantung atau memakan makhluk hidup yang lain. Nah, contohnya adalah
hewan pemakan tumbuhan. Di sini seperti kambing, sapi, maupun jerapah. Dan yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai, yaitu mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup. Contohnya bisa bakteri maupun jamur. Nah, anak-anak, ekosistem itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada individu, yang kedua adalah populasi, yang ketiga adalah komunitas. Nah, untuk membahas masing-masing dari pengertian individu, komunitas, dan populasi, mari kita simak berikut ini ya. Nah, individu adalah makhluk hidup tunggal. Di sini contohnya Bu Betty berikan seekor ayam, seekor sapi, dan sebuah pohon kelapa. Sedangkan populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat. Di sini Bu Betty berikan contohnya ada sekelompok kambing dan juga sekelompok pohon kurma. Dan yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Di sini Bu Betty berikan contohnya adalah komunitas danau, di mana di dalam danau tersebut terdapat beberapa populasi. Ada populasi ikan dan juga ada populasi lumut. Nah, anak-anak, lalu apa saja ya jenis-jenis ekosistem itu? Ya, betul sekali. Ada 2 jenis ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem alami. Dan yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem alami terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia. Sedangkan ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Nah, untuk melihat contoh-contoh ekosistem alami maupun buatan, mari kita saksikan berikutnya. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat contoh ekosistem alami yang Bu Betty berikan pada gambar di atas. Yang pertama ada ekosistem sungai, ya. Dan yang kedua ada ekosistem hutan. Dan yang ketiga ada ekosistem padang rumput. Nah, ketiga tersebut adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa bantuan manusia. Nah, anak-anak, sedangkan ekosistem buatan contohnya adalah ekosistem sawah dan ekosistem kolam. Kalian bisa melihat ya, di sekitar kalian pasti ada sawah. Dan juga kalian juga bisa melihat, mungkin di rumah kalian ada yang memiliki kolam atau kolam ikan. Itu adalah contoh ekosistem buatan yang mana manusia berperan dalam pembuatan ekosistem tersebut. Contoh lainnya kita bisa melihat di sekitar kita ya, seperti ekosistem waduk. Nah, waduk juga merupakan contoh ekosistem buatan. Nah, anak-anak, kemudian materi berikutnya adalah jenis makanan hewan. Nah, di sini ada 2 jenis makanan hewan. Yang pertama adalah yang berasal dari tumbuhan dan yang kedua adalah yang berasal dari hewan atau daging.
Nah, contoh hewan pemakan tumbuhan diantaranya adalah ulat. Nah, di sini ulat memakan daun-daunan. Dan yang kedua adalah serangga yang memakan nektar dari bunga. Sedangkan jenis makanan yang berasal dari hewan, contohnya di sini adalah hewan elang, ya, elang dan harimau. Di sini elang dan harimau itu memakan dari hewan lainnya seperti daging, ya. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah karnivora, dan yang kedua adalah herbivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Apa itu karnivora, herbivora, dan omnivora? Mari kita perdalam berikut. Nah, anak-anak, yang pertama adalah karnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan hewan lainnya. Di sini Bu Betty berikan contoh, ada harimau, ada singa, dan ada elang. Ketiga hewan tersebut itu memangsa hewan lainnya yang lebih kecil. Jadi dapat dikatakan karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Nah, yang kedua adalah herbivora. Herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Nah, di sini Bu Betty berikan contoh, ada jerapah, kambing, dan burung nuri. Jerapah memakan daun-daunan dari tumbuhan, sedangkan kambing memakan rumput, dan burung nuri memakan biji-bijian. Jadi dapat disimpulkan ya, kalau herbivora itu adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Nah, sedangkan omnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan juga hewan lain. Di sini Bu Betty berikan contoh, ada ayam, ada monyet, dan ada itik atau bebek. Nah, di sini ayam itu makanannya adalah bisa berupa biji-bijian seperti padi dan juga memakan hewan lainnya yang ukurannya lebih kecil seperti cacing. Sama halnya dengan monyet. Ya, monyet itu bisa memakan buah-buahan seperti pisang dan juga dia memakan hewan kecil seperti serangga. Sedangkan itik atau bebek juga bisa memakan dari tumbuhan maupun hewan lainnya seperti cacing. Jadi dapat disimpulkan omnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lainnya atau daging. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu tentang daur hidup hewan. Apa ya daur hidup itu? Ya, betul sekali. Daur hidup adalah tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan baru. Di sini daur hidup dibedakan menjadi 2. Ada daur hidup tanpa metamorfosis dan ada daur hidup dengan metamorfosis. Apa ya metamorfosis itu? Betul sekali anak-anak, metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk hewan yang sangat berbeda dengan yang dialami sejak menetas hingga dewasa. Nah, anak-anak, agar lebih memahami tentang metamorfosis,
Kita simak berikutnya. Nah, anak-anak, daur hidup dengan metamorfosis itu sendiri dibedakan menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Apa ya metamorfosis sempurna itu? Metamorfosis sempurna adalah bentuk hewan muda yang terlihat sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Di sini ada contohnya seperti kupu, kemudian nyamuk, dan katak. Nah, daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu melalui tahapan telur, larva, pupa, dan hewan dewasa atau disebut imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk hewan yang terlihat sama atau mirip dengan bentuk hewan dewasanya. Nah, di sini contohnya ada kecoa, jangkrik, dan belalang. Daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu melalui tahapan yang pertama adalah telur, kemudian menjadi nimfa, dan yang terakhir adalah imago atau hewan dewasa. Nah, anak-anak, untuk melihat lebih lengkapnya tentang contoh hewan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, maka kita akan pelajari sebagai berikut. Nah, anak-anak, metamorfosis sempurna contohnya adalah kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi pupa atau kepompong, kemudian menetas menjadi kupu-kupu kecil, dan yang terakhir menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Kemudian contoh metamorfosis sempurna lainnya adalah katak. Di sini daur hidup katak dimulai dari telur, kemudian menjadi kecebong, selanjutnya menjadi katak muda, dan yang terakhir menjadi katak dewasa atau imago. Nah, anak-anak, untuk contoh metamorfosis tidak sempurna diantaranya adalah belalang. Nah, daur hidup pada belalang dimulai dari menjadi telur, kemudian menetas menjadi nimfa atau belalang muda, kemudian menjadi imago atau belalang dewasa. Dan untuk contoh hewan lainnya yang mengalami metamorfosis tidak sempurna diantaranya adalah kecoa. Di sini daur hidup kecoa dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi nimfa atau kecoa muda. Ada nimfa 1, nimfa 2, kemudian menjadi kecoa dewasa atau yang disebut dengan imago. Nah, anak tadi sudah mempelajari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ternyata ada hewan yang daur hidupnya tanpa metamorfosis, yaitu daur hidup hewan yang biasanya dialami oleh hewan-hewan besar seperti ayam, kemudian ada kucing, ada kelinci, dan juga ada gajah. Nah, beberapa contoh hewan di atas adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Anak-anak, kita sudah sampai di penghujung kegiatan belajar ya. Tak terasa tadi sudah belajar tentang ekosistem, kemudian
penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, dan juga ada daur hidup pada hewan. Nah, untuk menguji kemampuan kalian, Bu Guru berikan latihan soal evaluasi. Di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan ya. Siapkan buku tugas kalian dan kalian kerjakan di rumah dengan baik. Nanti bisa bertanya kepada orang tua ataupun kakak ataupun saudara yang ada di rumah, atau kalian juga bisa belajar kelompok bersama dengan teman-teman di rumah ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, adapun contoh soalnya yang Bu Guru berikan, yaitu yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Yang kedua, apakah perbedaan antara individu, populasi, dan komunitas? Dan yang ketiga, jelaskan perbedaan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Dan yang keempat, jelaskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang terakhir adalah apa perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Berikan contohnya masing-masing ya. Nanti kalian bisa menyimak video kembali jika mengalami kesulitan. Nah, anak-anak, tolong dikerjakan tugas dengan baik ya. Anak, sebelum kita tutup pembelajaran, tak henti-hentinya Bu Guru selalu mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, yaitu dengan menerapkan 5M. Apa saja 5M itu? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Karena ini masih pandemi dan semoga pandemi ini segera berakhir ya anak-anak, kita bisa kembali lagi berjumpa di sekolah. Dan juga anak-anak tetap jaga kesehatan, selalu rajin berolahraga, tetap semangat belajar di rumah, patuhi orang tuamu dan juga gurumu, dan jangan lupa untuk selalu rajin beribadah. Anak-anak, sebelum kita tutup, marilah kita nyanyikan lagi lagu nasionalisme Garuda Pancasila bersama-sama agar tumbuh jiwa nasionalisme kita. Marilah kita nyanyikan bersama-sama. Garuda Pancasila. Garuda
berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, terima kasih anak-anakku semua sudah menyaksikan dan belajar bersama Bu Betty dalam kegiatan belajar hari ini. Semoga apa yang kita peroleh dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa like and subscribe video pembelajaran ini dan bunyikan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi